Ya ikisini de bırakırsınız ya da... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis dimanapun berada, selamat datang kembali di MSU Cinema yang merupakan segmen baru dari channelnya Muslim Speaker. Kali ini kita bakal ngelanjutin keseruan alur cerita dari series Ertugrul yang pada scene terakhir di episode 1 memperlihatkan Kurdolu dan pasukannya yang sedang merencanakan penculikan terhadap Halime dan keluarganya. Tiba-tiba di sisi lain ada sekelompok pasukan yang mencoba untuk membunuh Ertugrul. Akankah Halime dan Ertugrul selamat? Mari kita saksikan kelanjutannya. Roll and action. Di awal episode 2 ini diperlihatkan bahwa ada sekelompok orang yang ingin menyerang Ertugrul dan kesatrianya. Ketika seseorang itu menyerang Ertugrul saat ia sedang tidur, Ertugrul pun tiba-tiba terbangun dan langsung menyerang balik mereka sehingga membuat seluruh kesatria lainnya terbangun. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung membantu Ertugrul untuk melawan sekelompok orang yang ternyata adalah anak buah dari Karatoigar. Sedangkan di sisi lain di tenda Sukukai, Halime dan keluarganya sedang disergap oleh sekelompok orang yang mana mereka ini juga adalah orang suruhan dari Karatoigar. Ia bekerja sama dengan Kurdolu dan dalam kondisi penyergapan adiknya Halime Yilgit berhasil kabur dan lari keluar dari tenda. Namun ketika Yilgit keluar dari tenda, ia ditangkap oleh seseorang pria dan pria tersebut mengatakan kepada sekelompok orang itu bahwa Yilgit telah meninggal dan meminta mereka untuk melepaskan Halime dan ayahnya. Kalau tidak, merekalah yang akan dibunuh selanjutnya. Ya ikisini de bırakırsınız ya da... Namun mereka tidak menyerah dan Deli Demir yang melihat aksi tersebut dari balik tenda langsung membantu pria tersebut. Sehingga Halime dan ayahnya pun berhasil meloloskan diri. Halime dan ayahnya pun langsung menghampiri Yilgit dan ternyata Yilgit belumlah meninggal. Ia hanya diminta berpura-pura meninggal untuk mengelabui kelompok tersebut. Ketika Deli Demir dan pria tersebut berhasil mengalahkan kelompok itu, Deli Demir bertanya siapakah orang tersebut yang menolong Halime. Ternyata ia adalah Absin Bey yang mengaku sebagai saudagar dan hendak berjualan di perkemahan suku Kai. Lalu scene berpindah. Ertugrul pun berhasil mengalahkan kawanan tersebut. Namun Turgut mengalami luka yang cukup dalam karena terkena panah. Lalu Bangsi yang sibuk dengan kawanan itu menemukan cincin. Tanda bahwa ternyata mereka adalah anak buah dari Karatoigar. Dan di istana Karatoigar, Titus sangat marah dengan Karatoigar karena Ertugrul berhasil lolos dari serangan tersebut. Ia pun berencana untuk melakukan aksi balas dendamnya seorang diri. Namun Karatoigar tidak mengizinkan Titus untuk melakukan itu di wilayahnya. Titus pun tidak menyerah dan ia merencanakan aksinya di Aleppo, yang mana Aleppo bagian dari kota Suriah dan bukanlah wilayah dari Kesultanan Seljuk. Sedangkan di perkemahan suku Kai, Sulaiman Shah terlihat sangat marah karena Karatoigar berani menyusup serta menculik tamunya Halime dan keluarganya. Tetapi karena Karatoigar kalah, Sulaiman Shah merasa bangga karena ia bisa menunjukkan bahwa sukunya dapat menghancurkan prajurit Karatoigar dengan mudah. Lalu Kurdolu bertanya kepada Sulaiman Shah apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Sulaiman Shah pun menjawab bahwa ia tetap menunggu keberhasilan Ertugrul dari Aleppo. Dan ia memutuskan bahwa semuanya harus tetap sesuai dengan tradisi suku mereka. Setelah penyerangan malam itu, Absin Bey mengunjungi Halime dan keluarganya. Ayah Halime sangat berterima kasih atas pertolongan Absin Bey dan ia bertanya siapa nama dari Absin Bey itu. Absin Bey tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut dan ia malah menyerahkan sebuah kalung kepada Yilgit. Yang mana Halime dan ayahnya mengerti apa maksud dari kalung tersebut. Lalu Absin Bey baru menjelaskan bahwa ia bekerja dengan adik dari Numan Bey yaitu Melik Ruhnetin. Melik Ruhnetin ini telah meninggal dunia dan kalung yang Absin Bey serahkan pada Yilgit ini adalah milik dari Melik. Melik ini adalah pangeran dari Kesultanan Seljuk yang berarti Numan Bey, ayah dari Halime, adalah saudara dari Sultan Alaidin dan juga pangeran dari Kesultanan Seljuk. Scene berpindah.
Walaupun Turgut sedang terluka parah, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju Aleppo. Tetapi ketika mereka sedang beristirahat, Syekh Ibnu Arabi tiba-tiba datang. Beliau menanyakan apa yang terjadi kepada Ertuğrul dan satrianya. Ertuğrul pun mengatakan bahwa ia telah diserang. Ibnu Arabi pun langsung menolong Turgut yang sedang terluka. Di sisi lain, pimpinan pasukan Templar sedang membicarakan rencana mereka dan mengatakan bahwa dunia Islam sedang bersiaga untuk menyerang orang-orang Kristen, sehingga membuat Eropa tidak akan tinggal diam. Lalu prajurit mereka itu bertanya apa yang akan mereka lakukan sedangkan pasukan mereka sangatlah sedikit. Pemimpin itu pun menjawab bahwa ia sudah menyiapkan pasukan yang tidak terkalahkan sehingga negara-negara Islam mulai dari Palestina hingga Basrah lalu Baghdad sampai Aleppo semuanya itu akan dipenuhi dengan bau mayat yang terbakar. Tidak hanya itu pula, pimpinan pasukan itu ternyata memiliki rencana lain. Ia memerintahkan pasukannya itu untuk menyebarkan wabah penyakit ke perkemahan suku Kai. Di perkemahan suku Kai, Halime dan Aikis dipanggil oleh Haime Hanum ke tenda utama suku Kai. Yang mana Haime Hanum ini sengaja memanggil Halime untuk mengucapkan keprihatinannya atas kejadian penculikannya tadi malam. Akhirnya Haime Hanum ini bertanya kepada Halime apakah Halime tidak memiliki kerabat lain. Selain itu ia juga menanyakan dari suku mana Halime ini berasal. Halime menjawab dengan ragu bahwa ia ini berasal dari suku Kinik. Seketika Haime Hanum ini tampak terkejut mendengar jawaban dari Halime karena suku Kinik ini merupakan suku yang mendirikan Kesultanan Seljuk. Lalu untuk meyakinkannya Haime Hanum pun bertanya kepada Halime, apakah yang dimaksud Halime ini adalah suku Kinik yang mendirikan kesultanan atau suku Kinik yang lainnya? Lalu Halime pun bertanya pada ayahnya, apa yang perempuan itu lakukan? Namun scene pun berpindah. Pada malam hari Ertuğrul bersama kesatrianya dan juga Ibnu Arabi sedang beristirahat sambil berbincang-bincang. Ibnu Arabi bercerita mengapa ia meninggalkan Andalusia. Hal itu disebabkan karena ia mengikuti panggilan ilahi untuk berkelana dari satu negara ke negara lainnya. Lalu ia bertanya kepada Ertuğrul, mengapa Ertuğrul ingin datang ke Aleppo. Ertuğrul pun menjelaskan bahwa ia pergi ke sana untuk bertemu dengan Emir Al-Aziz. Lalu tiba-tiba ada dua orang datang menghampiri mereka. Ternyata mereka adalah Titus dan salah satu pasukannya. Scene berpindah. Di perkemahan suku Kai, Gundogdu sedang makan malam bersama Kurdolu. Mereka sedang membahas tentang Karatoygar. Gundogdu ini curiga bahwa Karatoygar memiliki mata-mata di suku Kai sehingga mereka dengan mudah menyerang ke perkemahan suku Kai. Namun Kurdolu malah menyalahkan usia Sulaiman Syah yang sudah tua dan membuatnya tidak berdaya. Sehingga kedamaian dan persatuan suku Kai ini ada di dalam bahaya. Selain itu Kurdolu meminta Gundogdu untuk cepat bertindak. Gundogdu mengatakan bahwa ia akan menunggu kembali Ertuğrul dari Aleppo. Kalau Ertuğrul datang dengan tangan kosong, barulah ia akan bertindak tanpa memikirkan bahwa Sulaiman Syah ini adalah ayahnya. Ia akan tetap bertindak melakukannya sesuai dengan tradisi suku Kai. Di sisi lain, Titus yang datang menghampiri Ertuğrul mengaku bahwa ia adalah seorang muslim dan seorang musafir yang sedang tersesat. Tidak hanya itu pula, ia bercerita bahwa saat ia sedang membawa karavan, ia diserang oleh pasukan Templar. Lalu Bamsi bercerita bahwa pasukan Templar itu juga menyerang mereka dan mereka telah mengalahkan pasukan tersebut. Ertuğrul pun bertanya bagaimana mereka berani menunjukkan pedang mereka di tanah kaum muslimin. Titus pun menjelaskan bahwa pasukan salib itu sedang menyiapkan perang salib baru. Mereka berusaha menarik seluruh dunia Kristen ke Yerusalem. Tidak hanya itu pula, mereka juga telah membunuh para pemimpin Islam dan membuang mayat mereka di alun-alun kota. Lalu Ibnu Arabi menenangkan mereka dan berkata bahwa Allah akan mengirimkan seorang pemberani yang akan menyatukan dunia Islam di bawah panjinya. Keturunannya akan membebaskan Konstantinopel dan juga Yerusalem. Dan mereka juga akan menjadi pelayan kota Mekah dan Madinah. Mendengar hal itu, Ertuğrul pun berkata bahwa ia dan kesatrianya juga akan berperang di bawah panji sang pemberani itu. Kemudian Titus bertanya siapakah Ibnu Arabi dan Ertuğrul.
Lalu Ibnu Arabi menjawab siapakah ia sebenarnya. Dan ketika Ertugrul menjawab bahwa ia adalah Ertugrul dari suku Kayi, Titus tampak kaget bahwa ia telah bertemu dengan orang yang telah membunuh adiknya. Dan episode 4 pun selesai. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.